Dalam pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang negara Burkina Faso, yang dalam hasil penelitian Lembaga Global Terorisme Internasional, atau GTI, disebut-sebut sebagai negara yang sepanjang tahun 2017-2024 telah mencetak rekor dunia tentang kejahatan terorisme. Video ini didasarkan dengan kejadian fakta bersumber dari lembaga-lembaga yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik maupun secara hukum. Bab 1. Letak negara. Burkina Faso adalah sebuah negara di Afrika Barat yang terkurung daratan. Negara ini berbatasan dengan Mali di sebelah utara, Togo dan Guinea di selatan, Nigeria di timur, Benin di tenggara, dan Pantai Gading di barat. Bab 2. Tentang keyakinan agama. Menurut Ensiklopedia Britannik, dalam Burkina Faso Facer, Map, Capital, Flag, Religion, People, Geography, dan History. Jika agama yang mendominasi di negara tersebut adalah memeluk agama Islam yaitu sebanyak 60%, Katolik Roman 23%, Animisme 7%, Protestan 6%, tidak diketahui 1,2%. Bab 3. Tentang ekonomi makro. Bersumber dari World Bank, institusi lembaga perbankan dunia, yang berkantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat. Bersumber dari World Bank menjelaskan jika negara Burkina Faso adalah salah satu negara termiskin di dunia. Negara itu mencatat tingkat inflasi tertinggi di Uni Ekonomi dan Moneter Afrika Barat (WEM), sehingga memperburuk kerawanan pangan. Pertumbuhan PDB melambat pada tahun 2022 menjadi 2,5%. Inflasi rata-rata mencapai 14,1%, sementara harga makanan rata-rata naik sebesar 23,4% di sepanjang tahun 2022 sampai tahun 2024. Bayangkan pendapatan rata-rata rakyat negara tersebut hanya sebesar $740 Amerika per tahun. Itu artinya tiap bulan mereka hanya mendapatkan, jika dirupiahkan, hanya sekitar Rp925.000. Dan pendapatan per hari rata-rata Rp30.833. Menurut data yang dilansir beberapa kantor berita internasional, yang secara khusus melakukan investigasi, penelitian, dan memberitakan Kemiskinan parah di negara tersebut, salah satu penyebabnya adalah konflik berdarah di negara Burkina Faso dikarenakan presiden yang haus kekuasaan dan tidak empati terhadap kesulitan rakyatnya. Presiden Roch Marc Christian Kabore dianggap telah gagal menyatukan negaranya untuk melawan teroris Al-Qaeda dan ISIS, yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia karena serangan dua kelompok teroris tersebut. Setelah kudeta berhasil dijalankan, ternyata justru menambah kesengsaraan rakyatnya. Karena semakin meluasnya konflik antar suku, antar kelompok maupun perang dengan pemberontak. Pemimpin militer Kapten Ibrahim Traoré telah menerima pengunduran diri bersyarat yang ditawarkan oleh Presiden Paul Henri Damiba untuk menghindari kekerasan lebih lanjut. Tapi di luar gedung pemerintahan terjadi penyiksaan maupun penghilangan nyawa kepada masyarakat sipil yang dilakukan oleh pasukan bersenjata. Burkina Faso sudah jatuh, tertimpa tangga, masuk lubang buaya. Perang melawan ISIS, Al-Qaeda, dan Jemaat Nusrat al-Islam wal Muslimin. Jika dirasa video ini ada manfaatnya dan Anda menyukainya, jangan lupa di subscribe ya kawanku, agar kami jauh lebih giat lagi menyajikan video tentang terorisme untuk ikut serta menjaga anak-anak kita dari pengaruh bahayanya. Rakyat Burkina Faso hidup di antara kekerasan yang tak pernah terbayangkan. Rakyat seharusnya menikmati kebutuhan dasarnya. Saat ini bertahan hidup adalah memperpanjang penderitaan. Konflik bersenjata kelas berat telah merebak di Santero Negeri. Tiap hari terjadi ledakan bom. Dalam 8 tahun terakhir tercatat lebih dari 8.000 serangan berdarah. Itu artinya setiap bulan pasti ada
83 kali kerusuhan dan per hari rata-rata 3 kali pengeboman. ISIS, Al-Qaeda, dan teroris lokal Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin JNAM telah menciptakan neraka di bumi Burkina Faso dan ditambah lagi. Kebijakan militer negara tersebut seakan-akan rakyat jelata dijadikan musuh. Menurut laporan PBB baru-baru ini, hampir 1 dari setiap 4 orang di Burkina Faso, negara berpenduduk 20 juta orang, membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak. Diperkirakan 1,7 juta orang juga terpaksa mengungsi karena ketidakamanan. Lalu menurut proyek data lokasi dan peristiwa konflik bersenjata ECLEDE, sebuah agregator statistik konflik terkemuka, total 1.315 peristiwa kekerasan politik terorganisir, termasuk ledakan dan kekerasan terhadap warga sipil, tercatat di Burkina Faso tahun lalu. Kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan pendekatan militer Burkinabe dalam memadamkan konflik sebagai tindakan yang tidak patut dicontoh. Tahun lalu, jumlah korban yang dibunuh tentara hampir sama banyaknya dengan gabungan kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS. Militer dituduh secara khusus menargetkan kelompok nomaden Fulani Peul. Menurut Human Rights Watch, 180 jenazah yang diidentifikasi sebagai etnis Fulani ditemukan di kuburan massal di kota utara Djibo antara November tahun 2019 dan Juni tahun 2020. Semuanya diduga dibunuh oleh pasukan keamanan. Hal ini terutama terjadi sehubungan dengan bagaimana penduduk Peul di utara diperlakukan oleh tentara yang memiliki kecenderungan untuk menyamakan mereka dengan musuh besar, ucap Philip Fraud, profesor di Universitas Ottawa. Lalu apa temuan utama Global Terrorism Index yang secara khusus mengamati, meneliti, mengkaji, dan merilis hasil temuannya terkait terorisme di dunia? ISIS dan afiliasinya tetap menjadi kelompok teroris paling mematikan di dunia pada tahun 2022 selama 8 tahun berturut-turut, dengan serangan di 21 negara. Lembaga ini mengelompokkan menjadi 4 indikator, yaitu insiden, kematian, cedera, dan sandera. Untuk mengukur dampak terorisme, diterapkan rata-rata tertimbang dalam 5 tahun. Hasil temuannya bisa kita baca di jurnal-jurnal internasional, maupun bisa kita temukan di media-media besar yang kredibel. Hal ini tentunya sesuai dengan semangat para pendirinya untuk ikut serta memerangi terorisme yang sangat identik dengan agama, politik, ekonomi. Dan ada juga sebagian kecil teroris kita temukan semangatnya membela para pemimpinnya yang telah dianggap menjadi korban konspirasi tingkat tinggi oleh negara asing, seperti halnya pengikut Al-Qaeda. Sebagian besar berfatsun politik kepada Saddam Hussein, mantan presiden Iran era tahun 1980 sampai tahun 1990-an. Peran intelijen sangat strategis untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi teror. Agen intelijen harus mampu mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memprediksi secara dini ancaman terorisme terhadap keamanan nasional. Tegas Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT RI, Brigjen Pon Wawan Ridwan, SEKL, MPes. Dalam video kita kali ini, pemirsa akan diajak untuk melihat bagaimana intelijen bekerja untuk mengamankan negaranya secara efektif. 30 intelijen di negara mana saja yang tidak mampu menanggulangi aksi-aksi teror di negaranya, sehingga menciptakan ketakutan, rasa was-was, dan pastinya akan mengguncang stabilitas politik maupun ekonomi negaranya. 1. Negara Burkina Faso. 2. Israel. 3. Malai. 4. Pakistan. 5. Syria. 6. Afghanistan. 7. Somalia. 8. Nigeria. 9. Myanmar. 10. Nigeria. 11. Irak. 12.
Kamerun 13, Democratic of Congo 14, India 15, Mozambik 16, Kolombia 17, Chile 18, Kenya 19, Filipina 20, Egypt Mesir 21, Kuwait 22, Palestina 23, Yaman 24, Benin 25, Togo 26, Iran 27, Uganda 28, Thailand 29, Turki 30, United States of America. Sedangkan Indonesia berada di posisi ke-31 dari 163 negara. Dengan skor kumulatif sebesar 3,99. Itu artinya intelijen negara Indonesia mampu mengalahkan intelijen negara-negara maju seperti Israel maupun Amerika. Apa pelajaran mendasar yang bisa kita ambil hikmahnya setelah menonton video ini? Walaupun kita sepakat dalam mempelajari terorisme, tidak bisa melihat satu bidang saja yaitu kekuatan intelijen. Namun jauh daripada itu adalah bagaimana para pemimpin negara mampu berlaku adil, serta selalu bijaksana dan tidak memaksakan kehendak untuk mempertahankan kekuasaannya dengan menabrak konstitusi negara. Negara Indonesia mempunyai landasan ideologi yang sangat kuat, yaitu Pancasila. Pancasila mampu menjadi pemersatu bangsa ini yang sudah diuji berkali-kali. Semoga Indonesia tetap abadi menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Mari kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa, pahlawan agama, pahlawan pendidikan, maupun para pahlawan-pahlawan yang lainnya. Semoga setiap amal baik beliau mendapatkan surganya, dan setiap dosa-dosanya diampuni olehnya. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Jika kawan-kawan berkenan dengan video ini, kiranya subscribe, like, dan komentar. Lalu berkenan menyebarkan video ini, agar generasi muda, khususnya anak-anak kita, tidak sampai terpengaruh terorisme. Terima kasih. Salam kepada keluarga.